berapa bulan, berapa minggu di sini, saya lihat, anak-anak ini masih ngukir ini nulisnya, bukan belum nulis lancar ya. nulisnya. Nah, itu alhamdulillah saya sisipkan program khot di situ, imla khot, supaya terbiasa menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, saya menyapa sahabat Mida dulu nih. Siap. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Rizky Haitsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, dan masih dalam rundown kegiatan kita di Safari Dakwah tahun 2026 ini yang disponsori oleh Badan Amil Zakat Republik Indonesia dalam rangka program kemitraan dakwah di daerah 3T. Dan alhamdulillah bagian dari kegiatan ini adalah kita akan syiarkan kegiatan dakwah dai yang ada di Nusa Tenggara Timur atau pedalaman Kampung Kolong ini. Dan kami terus mengajak sahabat Mida jangan lupa dukung terus kanal YouTube ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Jika sahabat Mida merasa ada hal-hal yang perlu di-share, maka harapannya besar, harapan kami untuk di-share seluas-luasnya agar syiarnya tidak terhenti hanya di sahabat Mida. Barakallahu fikum yang selalu mendukung kanal YouTube kami. Dan ini podcast kedua kita hari ini nih. Bersama Ustadz Randy Wahyudi. Saya kira Randy Saputra ya, salah ya. Ustadz Randy Wahyudi, Masya Allah. Nanti kita akan kenalan-kenalan, tapi ya intinya kita akan diskusi ngobrol terkait pengalaman dakwah ya, dai beliau di NTT ini, dan bagian dari syiar ya Ustaz ya, syiar amal-amalan kebaikan. Dan sebelum itu kita kenalan dulu sama Ustaz Randy. Siap. Nah, tenang Ustaz, tenang ya. Tapi ini kayaknya ada yang kurang ini, kopi nih. Kopi. Ya, nanti kita langsung. apa namanya? Ustaz Apri, kopi ya. Kopi Ustaz. Dua kopi. Kopi Ustaz, kopi dua. Oke, siap. Lanjut aja Ustaz, alami aja, natural. Ya. Silakan Ustaz Randy, kenalan dulu nama lengkapnya, mungkin aktivitas, terus apa namanya, aktivitas di sini dulu, pesantren di mana mungkin atau apa, monggo Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung salam dulu. Langsung aja. Salam juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Wahyudi, asal dari Lombok Tengah. Oh, dari Lombok. Ya, Oke. Ke NTT dapat tugas dari kampus, yaitu kampus tercinta An-Nuaimi. Masya Allah, berdakwah di sini ya, dapat amanah untuk berdakwah di sini. Alhamdulillah dapat amanah di NTT. Posisi dakwahnya di NTT pada tahun 2021. Masya Allah. Pas lagi hangat-hangatnya COVID-19. Oh, aduh, jangan diceritain dulu saat itu nanti. Itu nanti. Sekarang kenalan dulu aja. Dulu ya. Oh, dari Lombok, sekarang berdakwah di NTT. Dari tahun 2021. 2021. Oke, pendidikan saat dulu gimana mungkin? Alhamdulillah dari Lombok dulu dapat pondok, yaitu di Lombok Barat. Nama pondoknya itu Al-Aziziyah. Al-Aziziyah Lombok Barat. Itu pondok saya dulu pertama sampai SMA. Alhamdulillah betah di pondok selama 6 tahun. Berlanjut ke jenjang perkampusan, itu langsung ke Nuaimi. Oke. Alhamdulillah dapat. Sudah berkeluarga Sat? Belum. Wih, kencang banget belumnya. Masih jomblo. Tapi S1 sudah selesai ya? Sudah selesai, alhamdulillah. Sudah selesai, alhamdulillah. Sudah selesai. Berarti Ustadz Randy Wahyudi SH. Belum ambil ijazah, jadi jangan dulu SH. Oh, jangan dulu SH. Tapi tugas akhir sudah kan? Sudah selesai. Ya, cuma tinggal ijazahnya aja belum diambil. Belum diambil. Oke, baik. Masya Allah tadi ya. Mungkin itu perkenalan singkat. Dan masih jomblo tadi katanya ya? Masih. Berarti ada peluang lah ya. Ada peluang.
menikahi anak kepala suku sini mungkin. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz Randy, dan langsung aja nih kita ngobrol santai aja Ustaz ya, sambil nunggu kopi nih. Gimana ceritanya Ustaz Randy bisa ke NTT? Awal mulanya langsung saja Ustaz ya. Langsung aja Ustaz. Program DNTN dari kampus Anu Aimi itu kan di DNTN tuh apa Ustaz? Mungkin sahabat media ada yang belum tahu. DNTN Dai Nusantara Tepian Negeri. Masih ingat. Iya. Itu udah lama nih Ustaz, udah berapa tahun ini. Iya. Dai Nusantara Tepian Negeri. Jadi itu program dari kampus. Oke, ya misal model-model mirip kayak KKN gitu lah Ustaz ya, tapi dia KKN. selama setahun. Selama 1 tahun. Oke. Jadi pertama itu tahun 2021 itu keadaan lagi kuliah online Ustaz. Oke. Kuliah online kuliah dan online. di semester akhir itu udah selesai perkuliahan dan mau diutus untuk disebar ke daerah-daerah terpencil gitu. Jadi alhamdulillahnya saya dapat di NTT dan itu diumumkan 2 hari sebelum keberangkatan. 2 hari? 2 hari sebelum keberangkatan. Iya. Oke. Jadi hari ini ditelepon oleh pihak kampus. Halo, assalamualaikum Arendi, antum di NTT. Langsung dak-dik-dik itu Ustaz. Iya. Karena kan belum kebayang NTT itu seperti apa. Nah, diinfokan lagi Ustaz Randy, lusa kamu berangkat. Belum, kan itu harus apa dulu Ustaz? Vaksin apa, suntik-suntik Oh, iya, itu iya. wah ribet banget. Ke rumah sakit suntik dulu segala macam buat persyaratan naik pesawat itu Ustaz. Wah, karena mau lockdown tuh nggak boleh keluar rumah, jadi pesawat Iya. lusa itu dan seterusnya Bisa udah jadi nggak bisa. keputusan cepat itu karena ada Iya. kemungkinan lockdown tadi. Kemungkinan Iya, lockdown iya. terus nggak, daripada kita nggak bisa disebar ke daerah, ya lebih baik cepat gitu. Cuma dalam keadaan itu belum ada persiapan, belum ada kemas baju pun satu pun nggak ada. Nggak ada. Beli koper pun belum ada, tas-tas begitu. Nah akhirnya ya Bismillah, 1 hari persiapan buat jalan, bawa seadanya aja barang-barang semuanya ya, jasmani rohani lah dibawa ke Jasmani NTT nih. Ya alhamdulillah pada bulan Mei, bulan Mei itu saya berangkat dari Lombok menuju ke NTT. Oke, langsung pakai pesawat atau Langsung pesawat. dari ini? Sape. Langsung pesawat Ustaz. Langsung pesawat. Pesawat dari Lombok, Turun di Labuan Bajo. ya, transit dulu di Bali, langsung ke Labuan. Masya Allah. Pertama tiba di NTT lumayan kaget juga Ustaz. Kan kebayang di kepala dulu. Antum bersendiri atau ada beberapa orang tuh ketika itu? Sendiri Ustaz dari Lombok. Sendiri. Jadi teman-teman yang dari kampus itu rombongan masing-masing. Oke, siapa Yang aja sih NTT. waktu itu angkatan antum itu? Angkatan Oh, saya, Erlangga ya. Ustaz Erlangga, Ustaz Noval, Zaki Lovean, Ustaz Noval Zaki Lopian, Ustaz Hasbi, Hasbi, sama Ustaz Wahyu. Wahyu. Beliau berempat dulu, baru saya nyusul. Beliau kan mereka berempat sudah tiba di NTT. Saya besoknya baru berangkat. Tiba disusul lagi oleh Ustaz Hari Muhammad Hasan. Iya. Nah, beliau tugas di Embai. Nah, itu Masya Allah. tiba di NTT. Tiba di NTT. Pertama kali tibanya di Kolong langsung. Di Labuan Bajo, Ustaz. Dia enggak habis dari Labuan Bajo langsung ke Kolong. Langsung ke Kolong. Masya Allah. Itu di trial dulu. Trial itu apa tuh? Apa ya istilahnya, di orientasi lah, maksudnya orientasi. pengenalan tempat, pengenalan suasana Di Kolong. Di Kolong. Oke. Pertama lihat Masya Allah. kondisi. Trial dulu. Trial dulu kan. Trial dulu. Sebelum disebar ke tempat Maksudnya masing-masing. pembiasaan lokasi dulu lah Iya. ya. Masya Allah. Lalu bagaimana tuh kesan antum pertama kali datang ke Kolong ketika itu? Kaget Ustaz. Kesannya kaget karena yang dibayangkan pas tiba di Labuan Bajo diceritain, kan kita nanya Kolong itu di mana. Dijawablah sama orang tua kita yang di Labuan Bajo, Kolong itu nama juga Kolong Ustaz. Anak kira itu emang nurun lembah, naik bukit turun lembah lagi. Dan beneran ada di Kolong. Iya beneran itu Ustaz. Maksudnya
bukit, apa namanya, naik sungai, lewat sungai, jalan kaki. Memang pada waktu itu kita sampai di ini, dari Labuan Bajo sampai di jembatan, ada jembatan kan Ustaz. Itu kita jalan kaki dari sana sampai ke kampung Kolong ini. Alhamdulillah itu emang sesuai dengan yang diceritakan sama orang tua kita yang di Labuan Bajo. Memang keadaannya seperti ya Pedalaman iya, lah. pedalaman Iya. NTT lah, maksudnya jalannya dulu masih lewat jalan hutan Ustaz. Jadi ya jalan hutan lah, pohon-pohon segala macam. Nah itu tiba di Kolong selama berapa minggu ya di sini sebelum penyebarannya. Masya Allah. Tapi yang jelas pertama kali datang tuh kesan Kolong tuh bener-bener Iya. apa pedalaman lah Pedalaman ya. banget, Ustaz. Ketempel di antum tuh ya. Masya Allah. Cuma pas sampai sini lihat keadaan masyarakat, pertama datang kan Nah sini gimana udah tuh masyarakat itu pas antum datang di kala itu tuh? Pas agenda COVID tuh pada jaga jarak juga nggak? itu di ceritanya di Iteng tuh ada Ustaz. Nah. Nantilah ceritanya. Pas di Kolong disambut hangat lah sama Ustadz Kuncoro, Ustadz Padli, beliau pimpinan pesantren Alam Kolong tuh. Sama masyarakat sama ketua kampung juga disambut. Ya hangat banget lah. Nah disambut hangat yang di luar ekspektasi kita lah Ustadz. Yang datang dari jauh tiba-tiba di sini ternyata keadaan masyarakatnya super humble gitu Ustadz. Merangkul kita yang baru datang gitu. Jadi terkesannya di situ tidak seperti biasanya orang-orang di apa namanya Kota. iya kota yang lebih apa namanya Ustadz ya, ya Jaga sendiri jarak, individual. Di sini lebih kekeluargaan lah ya. keluargaannya Masya kental Allah. banget. Alhamdulillah. Artinya datangnya antum ke sini lalu menjalani proses adaptasi dulu. Ibu antum merasakan kenyamanan lah ya. Iya. Nah, setelah antum trial dan juga adaptasi di Kolong, antum langsung di Kolong atau gimana, Ustaz? Belum, itu sekitar 2 minggu lebih di Kolong, kemudian ditentukan ditentukan di mana letak pengabdian masing-masing. Pas itu. Ya, pas itu kan saya ada 5 teman dari kampus, satunya di Kolong ini, terus ada satu lagi di Manggarai, di Elar, Kabupaten Manggarai Timur, di Elarnya, terus ada di Pota, sama di satunya lagi di Sumba, Itu pas waktu itu. Nah, alhamdulillah sayanya dapat di daerah Manggarai. Daerah pesisir, daerah pantai. Iya. Manggarai Timur. Manggarai. Ya. Dekat ke Labuan Bajo atau lebih ke sana lagi? Lebih ke sana lagi, Ustaz. Jadi posisi tengah antara Manggarai Barat sama Manggarai Timur. Manggarai Barat, Labuan Bajo, Manggarai, baru Manggarai Timur. Kalau ini masuknya apa nih Kolong nih? Manggarai Barat. Manggarai Barat. Ya. Masih masuk sana lagi ya? Sana lagi, Ustaz. Daerah pesisir. Iya. Antum di situ di daerah apa namanya? Di Kampung Nangapaang, Desa Iteng. Yang tadi antum mau ceritakan. Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh? Pas antum di situ, aktivitas antum apa di situ tuh? Ya Selama setahun ya berarti ya? 2 tahun. Oh, di situ 2 tahun. Alhamdulillah berjalan. Niatnya 1 tahun, tapi lah kok kelewatan. Iya, terus. Pertama itu diantar sama Ustadz Fadli tuh. Beliau penanggung jawab dai pas zaman saya. Beliau antar langsung ke Manggarai, diterima oleh masyarakat sana tuh. Diterima sama takmir masjidnya, sama tokoh-tokoh masyarakat di sana loh, Ustaz. Diterima pertama. Nah, kemudian yang habis itu kan udah Ustaz Fadli tinggalkan saya sendiri di sana. Nah, itu hari-harinya itu
kosong semua Ustaz, saya rasa. Maksudnya saya harus ngapain di sini? Tempat baru tuh. Posisi tinggal saya di masjid. Posisi tinggal pertama di masjid, di apa namanya? Di marbot masjidnya lah. Artinya beraktivitas di masjid lah ya di situ. Ya, jalani aktivitas masjid, terus ngajar anak-anak lah di situ. Cuma yang jadi bikin kagetnya saya itu apa namanya, bukan masyarakatnya, tapi ada salah satu orang, yang memang itu kan posisinya lagi COVID, Ustaz. Dan posisi saya itu dari luar, dari luar nih. Nah, masuk ke kampung tersebut, kampung Napang ini. Jadi satu orang ini langsung bilang ke depan saya, Ustaz, kamu udah begini belum, udah suntik belum, udah vaksin belum, gini tuh. Nah, di depan saya dan di depan orang tua angkat saya juga ngomong keras lah begitu tuh. Maksudnya orang ini saking berjaganya dari COVID ini kan lagi takut-takutnya kondisinya pas itu kan. Nah, ditanya lah begitu, kamu udah begini belum, udah suntik begini belum? Nah, akhirnya saya bilang sudah, ini sudah aman, saya sudah urus semuanya toh. Nah, cuma saya disuruh habis itu ke desanya lagi. Ke desa, sudah laporan belum? Nah, besoknya saya diantar sama orang tua angkat ke desa langsung, sama orang tua kampung di sana lah, langsung diantar sana. Nah, di desanya kan yang kepala desanya kan orang ini, orang sebelah. Nah, saya izin di sana, saya ngomong apa adanya, saya datang pengabdian dari kampus ini dari kampus Nuaimi, datang pengabdian di sini, tugasnya begini untuk dakwah, untuk syiar, untuk ajar anak-anak begitu, Ustaz. Nah, dan enaknya saya kira dengan kondisi kepala desanya yang saya kira non muslim, saya kira ditolak begitu, Ustaz. Soalnya kan beda arah tuh. Beda keyakinan ya. Beda keyakinan. Siap. Dengan kepala desanya, ternyata kepala desanya juga membuka, terbuka, maksudnya nggak mempermasalahkan kita yang dari luar datang KKN lah istilahnya mereka, KKN untuk ngajar juga. Nah, tapi dengan catatannya dari desa itu, pas itu kamu ada surat pengutusan nggak dari kampus? Nah, itu yang belum saya bawa di sana. Akhirnya pulang dari situ saya telepon Ustadz Hasan. Ustadz, ini saya diminta surat tugas ini dari kampus. Udah dikirimin tuh. Langsung habis itu aman, Ustadz. Alhamdulillah aman. Dan 2 tahun ya antum berjalan di sana berarti 2 ya? tahun di Masya Allah. Aktivitas di masjid, ngajar anak-anak. Oke. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa torehan-torehan yang antum buat di sana berarti, Ustaz? Itu perdana tuh di situ? Atau sebelumnya sudah ada? Sudah ada. Sebelumnya sudah ada. Itu ada kakak kelas Ustadz Ismail Mohi dulu. Ismail. Ya, beliau yang nemanin saya lah 1 minggu di sana dulu. Baru beliau pindah, saya yang nerusin. Masya Allah. Di sana. Itu kagetannya, Ustadz. Kagetnya saya sendiri di masjid ngajar anak yang dari kecil sampai kelas 3 SMP, Ustaz. Itu banyak banget, 50 orang lebih. Di masjid itu? Di masjid itu. Masya Allah. Allahu Akbar, saya bilang mau ajar kayak wadah ini anak. 50 dengan karakternya yang bermacam-macam itu, Ustaz. Masya Allah. Dari situlah bismillah niatin buat belajar tuh. Iya. Apa namanya, aktivitas mengajarnya mulai dari situ. Terus di masjid juga aktif, imam, khutbah segala macam. Kalau ada apa namanya acara-acara besar, Isra Mi'raj juga disuruh ngisi. Ya harus siap juga, Ustaz. Betul. Mental dan pengetahuan juga, ya. Itu 50 orang anak-anaknya mau belajar semua, Ustaz?
Iya Ustaz, antusias. Masya Allah. Artinya jadi PR kita adalah dai masih sangat dibutuhkan, ya kan? Dibutuhkan banget, Ustaz. Kalau antum satu masjid ngawal 50 anak itu kan nggak Iya. sedikit, Ustaz. Iya, nggak sedikit. Iya, kita aja di Jakarta biasanya 10 udah kewalahan, ini 50 coba. Iya, Ustaz. Ya kan? Ya ini jadi PR juga buat kita. PR. Jadi ternyata kebutuhan dai di lapangan itu masih sangat dibutuhkan. Insya Allah. Makanya orang-orang seperti Ustadz Randy ini sangat dibutuhkan ini. Berarti setelah itu berpindah ke Kolong. Berpindah ke Kolong. Oke. 2 tahun di Iteng, pindah ke Kolong. Di Kolong tuh di daerah pesantren sini Ustadz, ya? Daerah sini. Oke. Lalu bagaimana tuh ceritanya di Kolong tuh? Awalnya kan dari Iteng itu udah Bismillah, udah balik dulu saat ke kampung, ke Lombok. Udah nggak di NTT lah istilahnya. Berhenti. Cuma pas itu awalnya adalah kita ini pejuang NTT, maksudnya teman-teman yang ngabdi di NTT itu ngadain rihlah tarbawinya ke Lombok. Oke. Ke Lombok rihlah ke Gunung Rinjani itu. Itu akhir pengabdian saya yang kedua, 2 tahun di Iteng langsung. Nah, ditanyalah di situ sama Ustadz Fadli, kamu mau lanjut atau tidak? Kamu mau lanjut atau tidak? Nah, di situ posisinya ya lagi di perjalanan di gunung, saat di Gunung Rinjani itu ditanya itu, wah mikir saya tuh, wah saya udah dulu kayaknya di Iteng. Saya bilang, nyeletuklah ada Ustadz Arif, Ustadz Hasbi, Ren, kamu harus lanjut di NTT, tinggal kamu aja di sana ini. Aduh. Kayak gitu tuh, disemangatin lah buat lanjut begitu. Cuma saya juga belum selesai waktu itu, saat selesai skripsi, belum garap juga, masih setengah lah garapan skripsi. Rencananya kan mau garap di Lombok itu, baru ke kampus lagi buat selesaiin. Cuma qadarullah pas itu ditanya, belum saya jawab tuh mau lanjut atau tidak. Nah, pulanglah ke rumah, teman-teman kan nginap di rumah. Nah, beliau Ustadz Fadli langsung nanya ke ibu, nggak tahu nanya apa tuh. Nanya apa? Nanya tentang saya lah, maksudnya ngapain Randy di sini, aktivitasnya apa. Nah, ibu dengan spontannya jawab nggak ada. Maksudnya belum saya aktif. belum cerita tuh mau ngapain Gitu. Terus ya ibu jawab nggak ada sih Ustadz, gitu tuh. Nah, terus pas itu saya juga bingung mau ini tuh mau lanjut di NTT atau enggak. Nah, akhirnya pas itu Ustazah, istrinya Ustadz Fadli, itu bilang ke Ana, Ren, kau mau tidak di Kolong? Dengan posisi saya bingung-bingung begitu, Ustadz. Bismillah lah saya bilang tuh. Bismillah langsung Ustadz Fadli ditanya juga sama Randy bisa Teteh nanya ke Ustadz Fadli, Randy bisa di Kolong nggak? Bisa, kata beliau. Akhirnya di Kolong. Itu perjalanan kedua lah setelah pengabdian pertama di Iteng. Pengabdian pertama ya? Iya. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, artinya dengan gerakan, dengan lobby ya, di tengah keraguan antum, akhirnya mantap juga ke Kolong ya. Mantap juga, Bismillah juga. Masya Allah, Masya Allah. Kolong juga udah berarti ini tahun ketiga, Ustaz. Tahun ketiga nih ya di Kolong, Masya Allah. Dan walaupun kan sebenarnya Kolong sebelumnya sudah pernah ya, sudah pernah, dan sekarang ibaratnya ya dari tahun berapa tuh yang di Kolong, Ustaz? Pertama kan 2021. 2021. Datang lagi 2023 di Kolong. Di Kolong. Oke. Dengan sambutan masyarakat tadi sudah sama ya. Sudah. Nah, aktivitas antum di Kolong berarti apa tuh, Ustaz? Yang saya pegang di pondok itu, di Pondok Pesantren Kolong, itu pertama diamanahin buat pegang media pesantren, terus apa namanya, ya ngeramein Kolong dengan, saya kan suka gambar, Ustaz. Suka gambar kaligrafi gitu. Jadi itulah
suruh apa namanya, Menghias. menghias lah, mewarnai buat pesantren biar berwarna. Tapi mewarnai dengan warna yang betulan ya. Warna yang betul. Oke. Masya Allah. Berarti banyak nih karya-karya antum di sini ya. Lumayan Ustaz. Lumayan. Bilang banyak. Jadi Ya. Ustaz Randy ini punya kecondongan di dalam kaligrafi ya. kaligrafi. Mewarna-mewarnai. Nah, ini beliau punya kecondongan di situ dan terbukti nih. Sahabat bisa melihat ya banyak tulisan-tulisan Arab, gambar-gambar yang beliau torehkan di sini nih. Masya Allah. Dan itu antum tuangkan juga ke anak-anak. Iya, itu juga mengalir. Saya lihat di santrinya, ternyata anak-anak di sini belum, maksudnya masih ada yang nggak bisa tulis apa namanya Arabnya, masih ngukir lah. Kalau nulis alif dari atas ke bawah. Kadang kan nulis Arab dari kanan ke kiri, Ustaz. Kadang mereka itu tulisnya ngukirnya dari kiri ke kanan. Misal Muhammad dalnya dulu. Oh gitu. Jadi Iya. setelah saya beberapa bulan, berapa minggu di sini, saya lihat, anak-anak ini masih ngukir ini nulisnya, bukan belum nulis lancar ya. nulisnya. Nah, itu alhamdulillah saya sisipkan program khot di situ, imla khot, supaya terbiasa menulis. Imla itu salah satu materi yang tidak mudah sih, Zat. Tidak mudah, dan itu saya dapatkan di antum dulu, Zat. Alhamdulillah di sini terpraktekkan alhamdulillah. Iya, saya juga di luar tuh kadang masih mengajarkan, ada bapak ibu yang udah pensiun baru belajar imla itu, aduh. Tapi itu bagian dari proses ya. Kalau dikaji sih ya nikmat juga itu insya Allah. Apalagi kalau antum torehkan ke anak-anak di sini, mereka jadi bisa, apalagi bukan hanya nulis tapi dia bisa menjadikan itu karya seni. Oh itu lebih mahal lagi, Zat. Iya. Masya Allah. Berarti antum di sini menghidupkan seni sama media tadi ya. Media. Kalau kita dengar tadi kan podcast sebelumnya Ustadz Gus Mufid tuh dia tahu kolong dari medianya tuh. Oh, itu torehan-torehan antum juga berarti ya. Bisa jadi itu, Ustaz. Setiap postingan ya sebagian besarnya saya yang upload, saya yang edit sebagai itunya. Nah, ini salah satu nilai plus juga ketika dai-dai itu tampil di masyarakat ya. Ketika ada daerah-daerah dakwah yang belum terekspos dengan adanya media, jadi terkenal ya, dikenal dan sebagainya. Jadi syiar dan orang kalau dakwah ke sini tuh udah nggak ragu. Makin mantep kayak tadi tuh Gus Mufid itu kan mantep gitu ya. Dan juga dai-dai yang lain yang mungkin nanti dia akan hadir di kolong juga saya sih yakin sudah tidak asing lagi, bisa tinggal buka Instagram selesai ya. Bisa dilihat lah. Maksudnya tidak nerawang-nerawang dari jauh. Oh, saya ke NTT ke kolong, langsung lihat aja ininya media. Betul. Masya Allah ya, menarik nih saatnya. Tapi dengan kegiatan antum di sini, apa harapan? Apa hal-hal unik deh? Hal-hal unik yang antum dapatin di dakwah ini nih. Selama baik di tadi yang di awal di mana? Di Iteng atau di kolong tuh, Ustaz? Pertama yang saya dapatkan adalah pembelajaran, Ustaz, bagi diri saya pribadi dalam berdakwah lah, berbaur sama masyarakatnya yang pertama. Dan yang paling saya terkesan di saya itu di masyarakat itu adalah yang dulu saya di Iteng, penerimaannya sih, Ustaz. Dengan latar belakang saya, kapasitas saya yang segini, mereka di sana terima. Maksudnya tidak menuntut hal-hal lebih yang tidak bisa kita lakukan. Respectnya mereka terhadap saya itu alhamdulillah sih membuat kita nyaman dalam pengabdian itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan mayoritas dai-dai juga mereka nyaman di sini. Salah satunya ya adalah sambutan masyarakatnya yang sangat Masya Allah ya. Menjadikan kita tuh kayak di dalam lingkungan keluarga sendiri ya, Ustaz ya. Kalau untuk keunikan yang antum dapatkan di kolong itu seperti apa, Ustaz? Jadi dari semua tempat pengalaman dakwah antum nih, hal-hal unik apa yang antum dapatin di medan dakwah ini, Ustaz? Kalau di kolong di Manggarai Barat, alhamdulillah banyak, Ustaz. Hal-hal unik, terutama dari kondisi-kondisi daerahnya. Di sini kan, Ustaz, serba keterbatasan tuh, tidak seperti yang di rumah segala macam ada tuh. Kalau di sini
air terbatas, listrik juga, dan juga jalannya yang Masya Allah medannya luar biasa, batu-batu. Itu hal unik menurut saya saat yang tidak pernah saya temukan sebelumnya. Masya Allah. Saya temuin di kolong. Terus kemudian masyarakatnya juga pernah saya ini Zat, apa namanya, ketika saya mau jemput Sat Padli, saya kan pakai baju kaos Sat. Baju kaos itu, terus pakai celana bahan, mampir ke masjid buat sholat maghrib tuh, sambil nunggu Sat Padli. Nah, sampai di masjidnya, di musolanya Sat, itu jamaahnya itu nyuruh maju, Ustaz ayo antum imam. Saya kan kaget Ustaz. Saya pakai baju kaos, pakai baju celana bahan, tidak pakai kopiah, tiba-tiba disuruh imam. Kaget tuh, dengan penampilan kaos begini nggak cocok tuh kalau biasanya. Cuma di kondisi seperti itu masyarakatnya paham. Memang yang afdol imam memang yang bisa baca Quran, begitu tuh. Begitu menghormatinya, seakan ilmu ya Ustaz ya. Menghormatinya dengan adanya kita di sana lah. Saya kan nggak pakai kopiah. Nah, saya bilang ke itu tuh anak muda itu, saya nggak pakai kopiah ini, antum saja yang imam, saya bilang tuh. Memang beliau kadang sering imam di sana. Terus tidak, katanya dia lepas kopiah, dipakaikan ke saya. Masya Allah. Disuruh maju jadi sampai dia melepas kopiahnya buat antum pakai ya. Dilepasnya kopiah. Ya udah, dengan seperti itu kita nggak mungkin bisa menolak lagi Ustaz. Ya udah, maju bismillah. Jadi imam. Nah, yang biasanya di masjid itu kan nggak zikir tuh, maksudnya zikirnya sir. Zikirnya sir. Saya imam maju, zikirnya jahar tuh. Subhanallah, subhanallah. Jadi hening di belakang. Subhanallah, subhanallah, saya sendiri subhanallah. Itu menurut saya, tapi nggak ada permasalahan. Tidak jadikan permasalahan. Masyarakatnya menerima segala perbedaannya tuh. Mau zikirnya besar nggak apa-apa, mau zikirnya kecil juga nggak apa-apa, mau kunut juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada istilah, imamnya kunut ini, imamnya zikirnya keras-keras begini nih. Nggak ada. Maksudnya begitu itu nggak ada. Di sini memang artinya perbedaan furu'iyat itu nggak jadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat di sini ya. Bahkan ya tadi dengan kondisi di mana Ustadz itu sampai dipinjamkan pecinya, itu menandakan mereka tahu bahwasanya afdoliyat ya, itu yang lebih berhak atau yang lebih itu, Masya Allah berarti. Alhamdulillah. Memang Alhamdulillah, Masya Allah. Itu unik sih dalam perjalanan pengabdian ini. Cukup membuat antum kaget ya itu ya. Kalau di tempat di rumah kan itu baju kaos nggak bisa jadi imam. Iya. Apa harapan antum ke depan terkait dakwah di sini, Ustaz? Harapannya tentunya membantu pondok, Ustaz. Terutama untuk meningkatkan kualitas santrinya. Terus juga ya sesuai dengan apa yang saya bisa juga, Ustaz. Saya kan seperti yang saya bilang tadi, saya suka gambar. Ya buat kaligrafi lah. Banyak ini karya-karya antum di sini kan? Iya. Masya Allah. Dan kalau bisa ya wariskan, Zat. Jadi kan Ustadz Randy berikutnya Ustadz Randy sini tuh. Itu alhamdulillah target loh, Ustaz. Ada bulan depan kalau nggak salah ada ajang MTQ itu, musabakoh. Jadi kita musabakoh kan kemarin yang diutus saya. Jadi yang mendatang ini saya targetin santri yang diutus untuk di bidang kaligrafinya supaya generasi itu berlanjut. Iya.
Kayak gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Artinya kesan antum di sini sangat positif dengan cita-cita antum Iya. tadi menyesuaikan dengan kemahiran antum di dunia media ya. Iya. Bagaimana menghadirkan pesantren ini lebih dikenal di luar. Betul nggak, Zat? Dengan kegiatan-kegiatannya yang terus terekspos dalam media sosialnya. Menjadikan orang lebih tahu Iya. syiar bahwa saya perjuangan dakwah di sini, dan juga mungkin kemahiran antum dalam dunia kaligrafi, imla ya, Iya. Ada sedikit mencerdaskan masyarakat atau anak-anak di sini untuk bisa menulis Arab dengan benar ya kan, Sat, agar tidak salah. Dan itu menurut saya sangat mulia, Sat. Sebuah amalan yang sangat mulia, dan gak semua orang itu mau dan bisa melakukan itu. Ya, Masya Allah. apa ya Sat ya? Apa yang bisa aja lah kita lakukan semasa itu masih benar, masih buat kebaikan. Itu bukanlah, Sat, itu udah terbaik itu insya Allah ya. Baik, Ustadz Randy ya, Iya. atas pemaparannya dan juga kisah-kisah inspirasinya nih. Iya. Kayaknya pertama kali juga nih tampil depan kamera ya. Pertama makanya agak sedikit gugup ya. Nunggu kata-katanya ini kayaknya berat Kata-kata ya. yang muter-muter di kepala ya. Tapi ala kulli hal ini juga bagian dari latihan kita, Sat, Iya. ya kan, apalagi antum dunia media kan. Emang biasanya kalau orang media itu tampil di belakang Di kamera. belakang, biasanya di belakang. Iya, kalau depan kamera tuh Ustadz Fadli Iya. biasanya tuh. Nggak usah dikasih kamera, dia udah action biasanya. Action. Tapi ala kulli hal, terima kasih banyak Ustadz Randy atas waktu dan kesempatannya. Iya, terima kasih Doakan banyak. kami di Mitra Dai Indonesia semoga bisa terus menghadirkan support ya, perpanjangan tangan dari para orang-orang baik, Amin, dari amin. penonton Mida dan juga dari berbagai macam pihak untuk terus bisa menghadirkan kebermanfaatan khususnya di daerah pedalaman ini. Dan jazakumullah khairan, semoga Allah balas semua ikhtiar antum, jerih payah antum, jihad antum di sini bersama para santri dan asatid lainnya. Barakallahu fiik. Ya, Dan siap. kita akhiri obrolan kita pada pagi hari ini, pada sahabat Mida semuanya juga. Sekali lagi terima kasih Ustadz Randy. Ya, Dan sama-sama. juga Terima kami kasih mengucapkan banyak, terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Mida yang senantiasa nonton terus video kami. Kami mengajak agar dukung kanal YouTube kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa like seluas-luasnya, share seluas-luasnya agar manfaatnya tidak terhenti hanya di sahabat Mida. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.